Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan, tadi dijelaskan di depan bahwasanya metode jelajah alam sekitar ini sangat menarik sekali bagi siswa-siswa dan tentunya bagi kami mahasiswa pasca sarjana ini sangat menikmati sekali belajar sambil jalan-jalan. Jadi untuk objek penelitian yang kami kunjungi salah satunya yaitu di Suwoh. Di Suwoh itu terdapat suatu fenomena alam ciptaan Tuhan, di mana di situ terdapat suatu danau yang airnya memiliki derajat keasaman dengan pH 4. Kemudian di situ juga di Suwoh juga terdapat kawah nirwana yang airnya memiliki derajat keasaman juga, namun lebih asam di Danau Asam. Dan di kawah nirwana ini bisa kita lihat, ini adalah gambar kawah nirwana di mana terdapat suatu fenomena alam adanya air dengan suhu yang tinggi. Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki titik potensi panas bumi terbesar, yaitu sekitar 93 lokasi. Salah satu potensi panas bumi tersebut berada di Suwoh, Sikincal. Titik potensi ini merupakan gabungan dari potensi panas bumi yang ada di Danau Suwoh dan Gunung Sikincal. Secara morfologi, daerah Suwoh dan Gunung Sikincal termasuk ke dalam wilayah Bukit Barisan, Sumatera bagian selatan, yaitu gusur gunung api yang terbentuk akibat subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia yang dilewati oleh sesar Basar Sumatera dengan arah barat Laut Tenggara. Kemudian kawah nirwana merupakan nama tempat di sekitar aktivitas vulkanik lempeng Sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan. Kawah nirwana ini menjadi sumber air panas yang di dalamnya terdapat kandungan mineral yang menyebabkan airnya menjadi asam. Dan menurut Dalmet et al., air panas yang bersifat asam berasal dari interaksi antara air dengan sulfur, klorin, fluorida, dan gas yang keluar dari magma yang panas. pH yang rendah tentunya menjadi masalah tersendiri bagi lingkungan, serta ekosistem yang berada di dalamnya. Kandungan air yang asam dapat menjadi kualitas lingkungan menjadi kurang baik. Meskipun hal ini disebabkan karena kejadian alam. Alam tentunya memiliki cara untuk memperbaiki dirinya sendiri, dapat dengan bantuan mikroorganisme yang ada di alam, yang sering kita dengar dengan istilah bioremediasi. Ya, ini adalah salah satu dokumentasi lokasi kawah nirwana Suwoh, di mana terdapat tumpukan lakukan yang mengandung kapur dan juga unsur belerang. Di kawah nirwana ini memiliki aroma yang sangat khas, yaitu aroma sulfur. Dimungkinkan banyak terdapat bakteri produksi sulfat di sini. Bakteri produksi sulfat merupakan bakteri obligat anaerob yang menggunakan H2 sebagai donor elektron. Bakteri ini dapat mereduksi sulfat pada kondisi anaerob menjadi sulfida
Selanjutnya, H2S yang dihasilkan dapat mengendapkan logam-logam toksik sebagai logam sulfida. Kekhususan dari bakteri produksi sulfat yaitu bakteri produksi sulfat menggunakan sulfat atau hidrogen sebagai aseptor elektron dan umumnya sangat diperlukan untuk mereduksi sulfat menjadi sulfida. Ini hasil penelitian di Kawah Nirwana Suwa dan juga Danau Asam. Dengan metode observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung berupa suhu, kemudian pH, kemudian pH air, pH tanah, kemudian kelembapan, aroma, kemudian tingkat kekeruhan airnya, dan juga jenis vegetasi dan jenis hewan yang terdapat pada kedua lokasi tersebut. Kemudian selain observasi juga dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggali informasi secara langsung, informasi kepada petugas Taman Nasional Bukit Barisan yang bertugas di Suwoh. Hasil dari praktikum lapangan di Kawah Nirwana dengan pH air berkisar 6 sampai dengan 7. Berarti ini asam mendekati sampai dengan normal. Kemudian sedangkan Danau Asam sendiri berkisar 4 sampai dengan 4,3. pH tanah pada Kawah Nirwana di bagian tepian danau memiliki pH 5,9. Kemudian pH tanah di Danau Asam dan Kawah Nirwana ini letak lokasinya berdekatan. pH tanah pada Danau Asam 5,8, ini diukur jarak 1 meter dari tepi danau. Kemudian kelembapan pada Kawah Nirwana 20 di tepian danau, sedangkan pada Danau Asam 30. Aroma pada Kawah Nirwana bau khas belerang atau gas hidrogen sulfida seperti bau telur busuk. Kemudian di Danau Asam tidak berbau. Suhu pada Kawah Nirwana 53 derajat Celcius pada tepian kawah dan 110 derajat Celcius di sumber kawahnya. Sedangkan pada Danau Asam pada bagian tepian suhunya 29 derajat Celcius. Kekeruhan pada Kawah Nirwana, airnya pada bagian tertentu dia jernih, namun ada juga yang tampak sedikit keruh. Sedangkan Danau Asam dia jernih. Kemudian jenis vegetasi yang dapat ditemukan di bagian tepian atau bibir danau pada Kawah Nirwana ada paku gemblung jenis kelompok Kadaka atau Asplenium nodus, kemudian jenis lumut, kemudian jenis alga, kemudian jenis tumbuhan sisidium. Sedangkan pada Danau Asam, pada bagian bibir danau dapat ditemukan pohon senggani, sasabean, kemudian terdapat ilalang juga, siriara juga, merbau, dan beberapa jenis jambu-jambuan. Jenis hewan pada Kawah Nirwana itu hanya ditemukan bakteri saja. Kemudian pada Danau Asam bisa ditemukan ikan gabus, ikan nila, ikan mujair, ikan betok, burung belibis, burung tengkek udang, dan berbagai jenis semut serta makrobentos. Bakteri prediksi sulfat merupakan bakteri obligat anaerob yang menggunakan H2 sebagai donor elektron, dan bakteri prediksi sulfat dapat mereduksi sulfat pada kondisi anaerob menjadi sulfida. Selanjutnya, hidrogen sulfat ini yang dihasilkan dapat mengendapkan logam-logam toksik seperti Cu, Zn, dan Cd sebagai logam sulfida. Kemudian vegetasi berdasarkan jenis vegetasi yang ada di lingkungan kawasan Kawah Nirwana yaitu lumut. Lumut yang ditemukan sangat sedikit karena lingkungan yang ekstrim membuat jenis lumut yang ditemukan tidak beragam. Perubahan kondisi lingkungan juga memungkinkan berdampak terhadap keanekaragaman tumbuhan lumut di kawasan tertentu. Tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan yang biasa ditemukan di hampir semua habitat kecuali lingkungan yang gersang. Tumbuhan lumut
Ditemukan terutama di area yang sedikit cahaya dan lembab. Sebagian besar tumbuhan di hutan hujan tropis, lingkungan dalam kondisi habitat tertentu memungkinkan tumbuhan lumut yang hidup akan berbeda keanekaragaman jenisnya. Selain lumut juga ditemukan tumbuhan-tumbuhan lain yang tentunya berbeda dengan tumbuhan yang dapat hidup di daerah yang lain. Ini disebabkan karena kondisi cuaca, kondisi iklim yang ada di Kawah Nirwana ini berbeda dengan suhu yang sangat ekstrim tentunya, sehingga tumbuhan dan hewan yang dapat hidup di situ, bakteri yang dapat hidup di situ, ini adalah jenis-jenis tumbuhan yang memang memiliki adaptasi atau toleransi yang tinggi terhadap suhu dan juga terhadap belerang tentunya. Kemudian kesimpulannya, karakteristik sumber air panas di Kawah Nirwana Suwoh dari hasil penelitian yang dilakukan adalah memiliki suhu di atas 53 derajat Celcius, berbau gas hidrogen sulfida, tingkat kekeruhan sedikit keruh, pH air 6 sampai dengan 7, dan pada Danau Asam 4 sampai 4,3 yang menyebabkan keanekaragaman makhluk hidup di dalamnya juga berbeda. Peran bakteri produksi sulfat dalam aktivitas bioremediasi di Kawah Nirwana Suwoh, yaitu bakteri produksi sulfat merupakan bakteri obligat anaerob yang mengandung H2 sebagai donor elektron. Bakteri produksi sulfat dapat mereduksi sulfat pada kondisi anaerob menjadi sulfida. Selanjutnya, H2S yang dihasilkan dapat mengendapkan logam-logam toksik sebagai logam sulfida. Bakteri produksi sulfat memerlukan substrat organik yang berasal dari asam organik berantai pendek seperti asam pirufat. Berbagai vegetasi yang dapat ditemukan antara lain adalah lumut, kemudian paku gemblung, ini tadi kelompok kadaka, kemudian alga dan jenis tumbuhan sisidium. Kemudian pada Danau Asam tadi dapat ditemukan senggani, sasabean, ilalang, siliara, merbau serta jenis-jenis jambu-jambuan. Berbagai jenis fauna yang ditemukan antara lain ikan gabus, ikan nila, ikan mujair, ikan betok, burung belibis, burung tengkek udang, berbagai jenis semut, makrobentos, serta bakteri produksi sulfur. Ada saran dari peneliti, keterbatasan alat, bahan, dan waktu ketika pengamatan sehingga dirasakan perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang studi identifikasi bakteri produksi sulfat sebagai upaya untuk memperluas pengetahuan dalam konsep dan aplikasi bioremediasi yang menjadi alternatif pembersih lingkungan dari zat berbahaya di Kawah Nirwana Suwoh, Lampung Barat. Ini adalah dokumentasi praktikum kami. Kawah Nirwana berdekatan dengan keramikan, bentukan alam di sini, keramik tentunya ini dari bentukan alam. Kemudian sebelum Kawah Nirwana itu kami mengabadikan di sini kawah hitam. Ini dekat, posisinya dekat di Kawah Nirwana juga. Kemudian di sekitar ada kawah Mopi Susu di sekitar Kawah Nirwana juga. Ini adalah dokumentasi pengukuran suhu di Kawah Nirwana. Kemudian pH dengan menggunakan indikator universal. Kemudian ini adalah pH tanah dan beberapa vegetasi di tepian Kawah Nirwana. Nah, ini adalah Danau Asam. Di jenis vegetasi Danau Asam yang ada di Suwoh. Demikian tadi presentasi dari saya. Jika saya kembalikan ke moderator.